Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini seperti biasa kita kumpul di kajian anggur kita ini yang senantiasa pagi hari ini kita bisa sama-sama belajar, membuka pikiran, membuka hati kita, dan tidak pernah bosan. Bahwa saya bicara di sini juga di disclaimer ya, bahwa bukan mau ceramah, bukan mau mentausiahi, tetapi kita sama-sama belajar dan semua hashtag kita adalah semua guru dan semua murid gitu. Setuju? Setuju ya? Oke. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat ya semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berkontemplasi bersama lagi, belajar bersama lagi, kita sama-sama menghening lagi. Dan sebelum mulai ada baiknya supaya pikirannya nggak kemana-mana ya. Kan badannya bisa ada di sini, tapi pikirannya ada di PIM lah, di sensi lah gitu ya, mikirin masak lah apa gitu ya. Jadi kita hening dulu sejenak, santai, rileks, hadir utuh di sini saat ini. Kita hening al-hadiniyah, al-fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih senantiasa kita udah hadir utuh di sini saat ini untuk siap sama-sama belajar, sama-sama meniti ke dalam diri, sama-sama berkontemplasi yang selalu ya ibu-ibu, bahwa kita datang ke sini memang hanya mau dapat informasi, tapi yang terpenting informasi itu ditransformasikan menjadi pengalaman. Maka yang terpenting bukan banyaknya informasi, tetapi bagaimana kita melakukan atau mengaplikasikan. Knowledge is power, tapi application is superpower gitu ya. Jadi kalau knowledge-nya banyak tapi nggak ada aplikasi juga pasti problemnya muter-muter di situ-situ lagi gitulah kira-kira. Oke, hari ini mungkin saya mau ngebuka dari Q&A, karena kan kita udah beberapa pertemuan teoretikal. Pembahasan kita terakhir masih ingat nggak ibu-ibu? Wah, gawat. Ingat ya, terakhir kita bicara tentang belenggu ya. Saya aja masih ingat Bu ya. Tentang belenggu, kita bicara tentang konteks belenggu, kita bicara dalam konteks keterpisahan. Hari ini mungkin kita akan detailkan, tapi akan asik kalau misalnya kita mulai dari Q&A. Siapa tahu ada satu atau dua pertanyaan yang mendasari dari beberapa pertemuan, karena pertanyaan itu mewakilkan sebuah pemahaman gitu ya. Karena siapa tahu nanti udah dibahas panjang lebar tapi ternyata ada bahasan-bahasan yang penting didetailkan gitu. Mangga silakan, ada any question? Ada pertanyaan dulu? Sangat open, boleh. Ini kalau nggak ada pertanyaan berarti udah oke semua ya. Ada pertanyaan kah? Ya. How to detach? Ya, oke. Kelihatannya gampang. Iya, oke. How to detach ya? Oke, itu satu. Silakan. Ada lagi? Ada tuh, Mbak Wika. Oh, siapa lagi? Ada pertanyaan, Ririn, Mbak Ayu. Gak ada ya? Wah, hebat. Bagaimana pertanyaan? Belum panas. Oh iya. Oh, belum panas. Ada pertanyaan. Oh, oke. Silakan. Iya, boleh. Cuma mau tanya, ada di doa
di antara sujud itu kan ada Robi Firly, terjemahannya kan ampunilah aku, sama Wafuani yang maafkanlah aku. Bedanya apa ya Kang? Oh oke. Ada lagi? Dayana? Ya, Ibu. Nah itu di belakang. Enggak, pakai mic aja, Bu. Pakai mic aja, nggak usah malu-malu. Ya. Saya waktu 2 hari yang lalu saya ketemu beberapa orang ya. Terus saya dibilang, kamu tahu nggak kalau ini kebetulan orangnya berdua. Kamu tahu nggak kalau Nabi Muhammad itu tidak menulis dan tidak dan bisa membaca. Saya jadi bingung gitu kan, karena kan selama ini saya tahu ini gitu. Dan mohon penjelasannya. Oke. Wah, ini keren sih pertanyaannya. Sip ya. Nah, untuk melepaskan kemelekatan kita perlu keumian. Itu jawabannya, Bu. Nah, ini jawabannya di situ. Nanti kita bahas ya. Oke. Dan kenapa ada ampunan dan permohonan maaf? Ketika minta ampun kita tahu salahnya, ketika permohonan maaf kita berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama gitu, Bu. Kita bisa minta ampun kalau tahu salahnya dulu nggak? Kan sekarang gini, ya Allah ampuni semua dosa-dosaku. Yang mana nggak tahu gitu, ya. Berarti harus tahu dulu nggak kesalahannya apa? Ya, seseorang yang bisa memperbaiki adalah orang yang tahu salahnya gitu. Gitu kira-kira, Bu, bahasa gampangnya. Nah, jadi yang paling pertama adalah kita knowing atau mengetahui dulu apa kesalahannya apa gitu. Oke. Saya mau relatekan dari beberapa apa yang udah kita bahas ya, kalau gitu ya. Oke. Ibu-ibu pernah dengar kata-kata Nabi Muhammad, Nabi yang umi nggak? Pernah nggak? Ya. Oke. Sekarang pertanyaannya, ini sangat terkenal bahwa umi itu diartikan secara bahasa pasar tidak bisa membaca. Padahal di usia Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, dia udah dagang kemana-mana gitu kira-kira. Ya. Sekarang pertanyaannya, kata umi ini luas. Umi itu bisa berarti induk, bisa. Umi itu bisa berarti asli, bisa. Ataupun umi itu bisa diartikan baca tidak membaca juga secara pasar oke gitu. Tetapi saya akan mengaitkan ini dalam beberapa perspektif supaya kita benar-benar memahami konteks umi itu apa gitu. Ya, contoh, saya kasih contoh. Kalau kita berbicara dalam konteks apapun, Bu, bahasa Quran tuh bahasa apa sih? Diam-diam gini ini. Quran, bahasa Quran bahasa apa? Hah? Ini dengar dulu pertanyaannya. Quran itu, Quran, bahasanya bahasa apa? Yang bahasa Arab itu Quran atau mushaf Al-Quran? Hah? Mushaf. Quran sama mushaf Quran beda nggak? Nah, ini belum sarapan tuh gini nih, gini. Nih. Ini saya lagi pegang apa nih? Ya ibu kan nggak tahu ini mau isinya komik apa, nggak tahu ya. Yang penting tahu saya lagi megang apa, buku aja udah. Di depannya ada tulisan Al-Quran. Berarti ini apa? Buku Quran. Jadi Quran bukan? Nah, ini dulu nih. Berarti kita harus ngerti ini. Ibu-ibu kalau baca Quran ini, membaca tulisannya, membaca hurufnya, atau membaca maknanya yang mana? Udah rata-rata yang mana yang dibaca? Udah gitu aja, udah. Udahlah, yang pengalaman aja udah nggak usah, seharusnya nggak usah, udah. Berarti ketika membacakan huruf Arabnya, ada kemungkinan ngerti nggak? Enggak. Tapi hatam diulang-ulang nggak? Iya. Tapi bisa paham nggak? Jadi kebanyakan kita ini hatam tapi enggak paham. Sip ya. Nah sekarang saya tanya, Zalikal kitabu la raiba fi hudalil mutakin. Tidak ada keraguan pada kitab itu. Sekarang orang mengartikan kitab itu berbicara masalah buku. Sekarang saya tanya,
Ketika kitab ini berbicara masalah buku, inti dari kitab ini apa sih? Ibu-ibu baca Quran, intinya apa? Iya, kita ngebaca ini, tujuan baca ini apa sih? Hah? Oke. Wah, ini gawat gini nih. Gini. Quran itu kan fungsi, betul nggak? Fungsi Quran untuk apa? Hadza baso iruli nas wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun 45 ayat 20. Al-Quran adalah pedoman. Betul? Berarti mau baca ini mau dapat apa? Pedoman, mau dapat petunjuk. Sekarang saya tanya, kalau baca Quran niatnya dapat petunjuk, plus harus ngerti nggak kira-kira? Berarti kalau sekarang cuma baca nggak ngerti, niatnya dapat petunjuk nggak? Enggak, niatnya cari pahala. Nggak salah juga sih, tapi nggak lengkap gitu. Bu, saya mohon maaf ya. Ada nggak orang rajin baca Quran tapi korupsi? Ada nggak? Jangan banyak, nggak enak. Ada. Padahal di Quran berbuat jahat disuruh nggak? Enggak. Julid sama orang disuruh nggak? Ngegosip orang disuruh nggak? Tapi ada nggak pengajian rajin, baca Quran rajin, ngegosip rajin juga? Ada nggak? Oh, balancing. Bagus sih. Oke, bagus. Nah, sekarang saya tanya. Berarti jangan-jangan kita kehilangan fungsi Quran karena terlalu sibuk dengan bukunya. Betul nggak? Yang disibukin cara bacanya benar atau salah. Bunyinya bagus enggak? Itu benar penting. Tapi sekarang mau bunyinya bagus, cara bahasanya iya. Inti dari Quran adalah membuat dirimu lebih mendekat kepada Allah. Titik, udah gitu aja. Berarti output dari Quran perilaku nggak? Yes. Jadi ini resep bukan? Iya. Sok ibu-ibu mau masak, resepnya dibaca terus. Resep pisang goreng, tepung, telur, terigu, pisang. Tepung, telur, terigu, pisang. Pisang goreng jadi nggak? Enggak, orang resepnya dibaca mulu. Betul nggak? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ini good question. Kita perlu pembahasan karena nanti kita akan kaitkan dengan ini gitu. Karena tadi ada pertanyaannya bagus banget. Gimana cara detachment? Detachment caranya adalah menjadi manusia umi. Karena kalau belum umi kita nggak bisa detachment. Dan umi itu bukan urusan nggak bisa baca, bukan. Nanti ngerti abis ini. Oke. Sampai sini oke? Oke? Sekali lagi ah. Saya lagi megang apa ini? Mantap. Berarti kalau yang saya lagi pegang ini adalah buku Quran, berarti ada Quran yang sejati nggak? Ada. Apa itu Quran yang sejati? Oke. Nah ini jawabannya abstrak lah semua ya. Sekarang kita bagi dua dulu nih. Kita dalam terminologi simpel aja dulu ya. Supaya nanti ibu-ibu kita bisa ngerjainnya sesuai dengan apa yang seharusnya. Apa yang seyogyanya, itu bahasa paling tepat. Ya, contoh. Quran itu artinya kata-kata dari qoro'a, sesuatu yang bisa dibaca. Anything. Makanya nanti disuruh ikro. Ikro itu artinya observasi. Jadi bukan masalah hear, tapi listen. Beda nggak? Saya dengar dan saya memperhatikan, beda nggak? Nah, observe itu bukan hearing, tetapi listening. Paham? Yes. Ibu-ibu dengar saya ngomong atau memperhatikan saya ngomong, yang mana? Jadi ibu-ibu ngerti ya kenapa saya banyak nanya? Supaya ibu memperhatikan. Karena kalau saya nggak banyak nanya, ibu cuma dengar. Dan kebiasaan pengajian didongengin gitu, denger doang. Udah bobo didongengin, makin bobo. Akhirnya critical thinkingnya nggak nyala gitu. Akhirnya cuma tahu dongeng, pokoknya katanya.
Sehingga tidak menumbuhkan tingkat berpikir. Karena nanti kita ngerti bahwa kontekstual inti dari manusia itu adalah penggunaan akalnya. Akal itu nanti ada kaitannya sama proses berpikir. Sok saya nanya, ibu-ibu sering berpikir nggak? Oh enggak. Berpikir itu kita menggunakan pikiran. Yang kita sering itu bukan kita menggunakan pikiran. Pikiran menggunakan kita. Makanya sering overthinking. Betul nggak? Makanya orang yang jarang berpikir pasti menilai. Jadi kalau orang udah ngejudgment, ngejudge aja kerjaannya, itu salah, itu pasti dia orang jarang berpikir. Maka kelemahan orang berpikir adalah sering menilai. Berarti kalau kita betah menilai orang lain, udah pasti jarang berpikir, udah pasti akalnya nggak dipakai. Dan jangan lupa ada satu statement, kita itu adalah hayawan natikun, hewan yang berpikir. Berarti kalau berpikirnya nggak dipakai, kita tinggal apa? Nah gitu. Makanya di surat 7179 kan jelas, udah pendengaran nggak dipakai, penglihatan nggak dipakai, pikiran nggak dipakai. Terus kamu bedanya sama binatang ternak apa sih gitu? Surat 179. Sok dibacain, bagus nih ayatnya. Ada yang bawa Quran nggak? Tolong dibacain. Oh ini bagus nih. Surat 179. 7 itu Al-A'raf. 179. Boleh dibacain? 179. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka. Terus? Karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan Iya. untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya hati nggak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Terus? Dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat. Mereka punya penglihatan nggak dipakai. Terus? Serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan. Pendengarannya nggak dipakai. Betul nggak? Lanjut. Mereka seperti hewan ternak. Mereka seperti apa? Jadi ibu-ibu maaf ya, kita tuh jadi manusia nggak usah terlalu sombong-sombong amat sih, karena kita sama simpanse beda 1% doang, gitu. Selesai. Kita kurang 1,23% simpanse aja, karena secara genom cuma beda segitu. Nah, salah satu perbedaannya karena kita dianugerahi akal. Berarti perilaku simpanse ada di kita nggak? Ada. Maka kita semua punya reptilian brain. Survival mode. Maka kalau urusannya cuma makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Nah, udah, ini nggak dipakai nih. Makanya kita dikasih limbic, emotion. Kita dikasih neocortex. Untuk apa? Critical thinking. Jadi kalau critical thinking sama emotion yang nggak dilatih, nggak jauh beda. Apa bedanya kamu sama binatang ternak? Maka hidup itu bukan hanya untuk berkembang biak, tapi juga berkembang baik gitu Bu. Konteksnya adalah penggunaan akal. Berarti kalau penggunaan akal dipakai berpikir nggak? Dipakai berpikir. Nah sekarang saya nanya lagi, jadi ibu-ibu sering berpikir nggak? Jawaban yang paling sederhana gini, lebih banyak ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Nah udah berarti jarang mikir, udah gitu aja. Buktinya ngomong dulu baru mikir. Ya, sip ya. Makanya taklim-taklim gini tuh penting untuk kita istirahat sejam, 1 jam setengah, 2 jam. Untuk apa? Untuk nggak menjudge, untuk kita merenung. Itu penting banget. Untuk refreshment akal gitu. Anyway, nah punten ya ini jadi rada panjang tapi kita jadiin topik hari ini. Ini karena menarik banget. Karena relate dan ini pas sama apa yang akan kita bahas gitu. Ya. Kalau akal sama hati seberapa itu? Apa Bu? Akal dengan hati. Ya, gini. Akal itu fungsi dari otak lah katakanlah. Hati itu reseptor dari konteks yang namanya kolbu. Jadi gini. Gampangannya gini. Ini perlu panjang tapi saya gampangin gini aja. Quran bahasanya ya.
Turun ke otak atau turun ke hati? Gini. Nabi Muhammad dulu begitu dapat Quran, buku turun nggak dari langit? Buk, gitu nggak? Enggak. Tapi gimana proses dia dapat Quran? Ya gimana prosesnya? Oke. Sekarang saya tanya, kita renungkan dulu nih. Yang namanya otak, itu dia bisa bekerja kalau ada data. Betul nggak? Kalau nggak ada datanya dia bisa bekerja nggak? Nggak bisa. Jadi otak itu konteksnya pikir aja ya, pikir. Itu konteksnya adalah dia bekerja kalau ada data. Maka kalau hidup kebanyakan pakai pikiran, pasti muter-muter hidupnya di situ lagi gitu. Stuck pasti. Nah sekarang yang unlimited, yang konteksnya terbuka, kalau kita ngomongin pewahyuan, ini kita kira-kira berbicara kepada yang terbatas atau tidak terbatas? Enggak terbatas. Nah, sekarang pertanyaannya. Ibu-ibu, Quran itu ada di luar diri kita atau di dalam diri kita? Hah? Oke. Berarti kalau mau nyari Quran, keluar diri atau ke dalam diri? Sip. Berarti pertanyaannya kalau kita bicara bahwa setiap kita itu udah ada percikan ruhnya Tuhan. Di dalam percikan ruhnya Tuhan itu ada juga petunjuknya. Berarti setiap kita punya manual book nggak? Iya dong. TV kalau beli baru dibungkus nggak? Dibungkus. Dikasih manual book. Manual booknya di dalam bungkus, di luar bungkus. Masa TV aja di dalam bungkusnya, kita manusia manual booknya di luar bungkusnya? Kan aneh. Betul nggak? Oke. Ya. Iya. Iya, kan nanti saya mau masuk ke situ bentar lagi. Tenang. Oke. Tapi sampai sini oke dulu ya. Tapi maksud saya di tahapan ini ibu-ibu perlu bedain dulu mana mushaf, mana Quran itu dulu aja. Kalau mushaf itu tulisan yang bentuknya udah buku. Kalau Quran itu tidak terbatas. Iya. Jadi yang tertulis ini terbatas nggak? Nih, saya kasih contoh dulu. Jadi Quran itu ada yang tertulis, tersurat, ada yang yang tertulis itu 0,1%. Yang tersirat itu 99,9%. Berarti banyakan yang tertulis, banyakan yang nggak tertulis. Berarti sekarang kalau di Quran di surat 31 ayat 27 bilang, seandainya kalimatku itu ditulis dalam tinta yang tintanya sebanyak lautan, dan penanya adalah pohon-pohon yang ada, dan ditambah 7 lagi lautan, tidak akan habis tulisan kalimatku. Berarti Quran terbatas atau nggak terbatas? Pertanyaan saya, ini buku harus pakai lautan tinta nggak nulisnya? Enggak. Surat 31, Luqman ayat 27. Dan jika semua adalah lautan itu menjadi tinta dan pohon menjadi pena, maka ditambah lagi 7 lautan, gak akan habis kalimatku. Begitu gak kira-kira? Yes. Berarti Bu maaf ya, ngomongin Quran itu melampaui buku gak? Iya. Karena Nabi Muhammad gak pernah dapat buku. Sampai sini oke? Jadi maaf ya, orang yang hatam 30 juz, hafal 30 juz, gak usah emes-emes banget, orang cuma tahu 0,1% kok. Betul nggak? Karena yang 99,9 nggak ada di sini. Ini hanya bagian dari. Makanya disebut mushaf Quran. Nabi Muhammad menerima Quran, menerima mushaf Quran. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad pernah ngelihat buku Quran nggak? Nggak pernah. Orang ada 50 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Maka buku ini tidak direvisi sama Nabi Muhammad langsung loh.
Ada nggak tulisan revised by Muhammad SAW, tanda tangan? Kayak skripsi? Nggak ada. Sampai sini oke? Make sense nggak? Make sense nggak? Berarti kan Nabi Muhammad pernah tahu ini nggak? Sok saya tanya. Wahyu yang pertama diturunkan apa? Surat satunya Quran apa? Surat satunya Quran apa? Satu ayat satu, surat satu, surat pertama apa? Al-Baqarah mah 2 tuh, Al-Fatihah. Ibu-ibu jadi bingung gini sih ya. Loh, sekarang saya tanya, kenapa surat satunya nggak Iqra coba? Betul nggak? Tapi surat satu di sini adalah Alfa. Kenapa? Nah, ini kalau ditanya gini jawabannya paling simpel. Wallahu alam bisawab. Udah. Gitu. Sip ya, udah ya. Itu pancingan-pancingan supaya kita kebuka dulu sedikit nih. Nah, nanti saya kembali ke ibu tentang kolbu. Sekarang saya tanya, kita renungkan. Ulang ya, ulang. Pokoknya di tahapan ini, ibu-ibu ngerti dulu bahwa ada mushaf Quran, ada Quran sejati. Sekarang saya tanya, maaf. Quran itu pedoman buat siapa? Untuk orang Islam bukan? Hah? Oke, sok dibuka dulu. Surat 45 ayat 20. Ini kita acak-acak dulu dikit ya. 45 ayat 20. Ya. Ada? Hadza baso iruli nas. Betul nggak? Pedoman bagi siapa? Oke, sekarang saya tanya. Berarti yang namanya Quran bisa menjadi petunjuk buat siapa? Kalau yang namanya manusia berarti agamanya bisa beda nggak? Berarti Quran pedoman untuk orang Konghucu, untuk orang Tao. Karena siapapun itu adalah manusia. Sekarang saya tanya, kalau ibu-ibu ke tetangga yang agamanya Konghucu bilang, kok ini adalah pedoman kamu, dia terima nggak? Enggak. Nah, karena udah mindsetnya bahwa ini adalah untuk orang Islam. Dapat nggak nih? Berarti Quran buat siapa sebenarnya? Even ini buku sebenarnya buat siapa? Manusia. Berarti buku ini berlaku untuk siapapun nggak? Saya tanya, orang Islam, buku pedomannya apa? Injil pedoman orang Islam bukan? Nah, ragu-ragu nih. So, kalau gitu kita balik lagi ke pelajaran TK. Rukun iman, nomor 1 iman kepada siapa? Satu dulu, Allah dulu atuh ya. Yang kedua malaikat, parara, dan beriman kepada Quran atau kitab-kitab? Ayo, gimana? Betul nggak? Terus teman saya ngelihat saya buka Injil, dia nanya, Bu udah pindah agama? Kok pindah agama sih? Aneh dong. Makanya di Al-Baqarah awal, orang yang beriman kepada semua kitab. Sip nggak? Maaf ya, ini orang yang kira-kira pikiran yang nggak kebuka susah nerima ini, Bu. Susah close minded, nggak bisa pokoknya. Kenapa? Udah terstruktur dalam konteks yang namanya paradigma bahwa Quran pedoman bagi orang Islam. Kenapa dari anak TK SD udah ada pelajaran kitab suci umat Islam, A Injil, B Quran, C Tripitaka. Kita jawab Injil, Quran dibenerin sama gurunya. Betul nggak? Iya. Iya. Betul. Padahal dari kecil ditipu nggak? Nah waktu kecil nggak tahu. Nah udah gede makin nggak tahu sih biasanya. Sip ya? Sampai sini oke? Ya. Pasti. Bu, saya to the point aja jawaban ini ya. Ibu kalau mau ngelihat banyak petunjuk di dalam dirinya, satu syaratnya, ibu banyak berbuat baik, udah gitu aja. Selesai. Karena hanya orang yang banyak berbuat baik yang akan banyak mendapatkan hikmah. Jadi ibu sekarang baca mushaf, hatam diulang-ulang, tapi ibu pelit. Nggak mau nolong orang.
susah memaafkan, nggak akan dapat petunjuk. Kenapa? Karena hikmah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Means hikmah itu bukan pada kata-katanya, tetapi pada aksi dan kita mendapatkan reaksi gitu. Sampai sini oke? Bu maaf ya, ada orang di pedalaman nggak pernah dapat buku ini, nggak pernah tahu buku kitab apapun, dia potensi dapat petunjuk nggak? Iya. Gimana cara dapat petunjuknya? Orang nggak ada percetakan di situ. Betul nggak? Nah sekarang saya tanya, berarti the real Quran ada di mana? Itu maksudnya. Sampai sini oke? Oke? Ulang sekali lagi Ini yang galau jadi saya ya. Yang galau ini tuh senyum-senyum tuh ngerti apa bingung gitu. Jadi saya lagi pegang apa? Berarti ini Quran bukan? Iya, tapi mushafnya. Dan ini dibukukan oleh Utsman 50 tahun setelah Nabi Muhammad nggak ada. Oke? Sampai sini oke? Oke, nah sekarang saya tanya. Ibu mau baca Quran, mau dapat pahala, mau dapat petunjuk? Nah udah, karena tujuannya adalah petunjuk. Nah sekarang saya tanya, petunjuk itu ada di luar diri kita atau di dalam diri kita? Berarti kalau petunjuk di dalam diri kita, buku ini hanya pemancing untuk masuk ke dalam. Oke? Ini adalah jalan untuk kita masuk ke dalam diri kita. Karena petunjuk sejatinya tidak pernah di luar, tapi ada di dalam. Sampai sini clear? Sampai sini clear? Oke. Mundur dikit. Mundur ya. Tapi sampai sini dapat sesuatu nggak nih? Sampai sini seenggaknya kita ngerti, nggak usah gimana-gimana sama orang karena tiap orang mendapatkan petunjuknya masing-masing. Jadi nggak usah ngerasa aku tuh pengajian lebih sering mendapat petunjuk lebih banyak. Belum tentu. Bu maaf ya, apakah orang yang sering membaca kitab ini pasti mendapat banyak petunjuk daripada orang yang nggak baca? Belum tentu. Orang Nabi Muhammad nggak pernah baca Quran kok. Betul nggak? Nabi Muhammad baca ini nggak? Tapi dapat petunjuk nggak? Nah, nanti kita bahas. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Paham ya? Berarti di tahapan ini ada dua, ada Quran dan ada mushaf Quran. Ibu harus ngelepasin dulu bahwa Quran itu buku, lepasin dulu. Bahwa Quran itu bukan buku, yang buku itu mushaf Quran. Berarti Quran yang memadat namanya kitab Quran. Makanya maaf ya, ngaji ulang ini diulang-ulang, tetap aja perilaku nggak berubah. Kenapa? Karena core-nya bukan di bukunya. Sampai sini oke? Oke? Paham? Paham nggak ini? Oke, ya. We'll see ya, we'll see. Nah, saya mau ke pertanyaan ibu tadi. Oke. Quran itu kan bahasa Allah, betul nggak? Sekarang pertanyaannya, percikan ruhnya Allah di dalam diri kita namanya ruh. Berarti sebetulnya ketika percikannya udah ada di dalam diri kita adalah ruh yang dikasih kemasan jasad. Berarti sebetulnya kita satu paket sama petunjuknya nggak? Iya. Berarti pertanyaannya, kalau kita mau mendapatkan petunjuk, kita melampaui jasad, melampaui jiwa, masuk ke dalam kesadaran rohani. Maka mencari Quran sejati adalah melampaui, meniti ke dalam diri kita yang sejati. Maka di dalam jiwa ada 3, perasaan, pikiran, emosi. Kalau kita masih pakai perasaan, pikiran, dan emosi, itu ada di wilayah akal. Ini masih ada di wilayah quote and quote otak. Maka lampaui jiwa, kamu akan bertemu dirimu yang sejati. Berarti pertanyaannya, yang membuat bisik pikiran, perasaan, emosi apa? Dengerin dulu pertanyaannya. Yang membuat bisik pikiran, perasaan, emosi apa? Ibu-ibu pikirannya keganggu, perasaannya keganggu, emosinya keganggu gara-gara apa?
Ibu-ibu, kalau ada orang gini, jadi pengen ikut gitu. Tetangga beli ini, jadi pengen. Ini, jadi pengen. Gara-gara apa? Bukan, adanya panca indera. Iya bener gak sih? Ibu kalau nggak ngelihat pengen nggak? Enggak. Kalau nggak denger pengen nggak? Enggak. Berarti yang buat bisik pikiran, perasaan, emosi apa? Panca indera. Nah, ini kalau orang-orang pikirannya berat-berat gini emang susah sih ya. Berat gitu mikirnya tuh. Pasti ribet gitu mikirnya tuh, nggak simpel gitu. Apa ya? Simplified. Nah, sekarang saya tanya, maaf ya, kalau kita merawat panca indera kita, pikiran aman nggak? Sok ibu jangan lihat sosial media seminggu aja, lebih tenang hidupnya. Berarti jangan-jangan aku ini dan lain-lain ketika saya kerja ngelihat teman yang lagi liburan stres, gua harus kerja, dia liburan enak banget, kayaknya duitnya dapat korupsi, jadi pikir macam-macam. Nah, gitu. Sip ya. Sekomplek yang belum haji cuman saya. Haji kenapa? Yang lain udah nggak enak. Ya udah hajinya gara-gara ditekan oleh sosial gitu. Bisa begitu nggak? Berarti kita bisa jadi victim dari sosial nggak? Iya. Sementara jangan-jangan kita sih ibu-ibu aja ya, saya nggak ikutan ya. Ibu-ibu semua nih, jangan-jangan pengen mengimpress orang lain, melakukan sesuatu yang kita nggak nyaman tapi untuk dinilai sama orang lain, sementara orang lain juga nggak peduli amat gitu. Betul nggak? Artinya kita playing victim. Kenapa? Karena kita not changing paradigm. Sampai sini oke? Oke? Dah, runtutan ya. Runtutan nih. Ulang. Jasad itu dia punya panca indera. Ada penglihatan, ada pendengaran. Jadi ibu dengar pakai apa? Hah? Ini saya lagi megang apa? Oke, jadi dengar pakai kuping atau pakai pendengaran? Nah, bingung lagi. Dengerin dulu. Ini ada kuping, ada mata. Emang ibu ngelihat pakai mata? Enggak, mata itu hanya instrumen lihat. Betul nggak? Kuping itu hanya instrumen dengar. Sok, ada nggak orang yang diomongin nggak mau dengar? Ada nggak? Tapi punya kuping. Ya itu namanya suami biasanya ya. Ya, mewakili. Ibu tahu nggak ada cerita gini? Kalau orang minta maaf gara-gara dia nggak salah, orang minta maaf gara-gara dia salah, berarti dia jujur, betul nggak? Iya. Kalau orang minta maaf gara-gara dia nggak salah, even nggak salah, ya udah deh, konteksnya artinya gini deh. Kalau dia nggak salah, dia minta maaf, berarti dia jujur, betul nggak? Oke. Ya udah deh, saya minta maaf karena saya salah, berarti dia oke. Tapi dia minta maaf gara-gara dia nggak salah, itu namanya suami, udah gitu aja. Biar damai. Meskipun nggak salah minta maaf aja deh gitu ya. Ya udah cukup ya. Jadi kuping buat denger nggak? Instrumen. Jadi daya dengarnya ada di mana? Di jiwa nih. Oke sampai sini? Nah, to the point ya, to the point. Ibu-ibu, kalau pikiran, perasaan, emosi sibuk, ibu-ibu nggak akan dapat sinyal ruhani. Nggak mungkin. Berarti kalau pikirannya overthinking, perasaannya loncat, ibu-ibu jangan lupa pikiran, perasaan, emosi ini kayak tamu. Berarti pikiran kita bukan. Perasaan kita bukan. Berarti pikiran, perasaan, emosi subjek atau objek? Subjek atau objek? Alat bukan? Alat. Karena kalau nggak ada sang hidup, nggak ada sang kesadaran, ini nggak berfungsi. Sampai sini oke? Paham dulu sampai sini?
Supaya gampang ya, supaya nggak terlalu abstrak. Ruh itu apa sih? Sang kesadaran. Sang kesadaran yang selalu menyadari pengalaman. Karena dalam setiap pengalaman ada yang hadir untuk menyaksikan pengalaman kita. Betul nggak? Contoh. Yang dari awal sampai detik ini nggak pernah berubah, kesadarannya atau pengalamannya? Hah? Gini. Yang nggak pernah berubah, kesadarannya atau pikirannya? Pikiran ibu waktu TK sama sekarang beda nggak? Waktu SMP sama sekarang beda nggak? Waktu 5 tahun sama sekarang beda nggak? Tapi yang menyaksikan pikiran dari lahir sampai sekarang sama. Perasaan tadi pagi sama sekarang beda nggak? Tapi yang menyaksikan perasaan sama. Emosi kemarin sama hari ini sama nggak? Tapi yang menyaksikan emosi sama. Berarti kita ini pikiran kita bukan? Bukan. Pikiran alatku. Maka sering disebut pikiranku. Berarti kalau pikiranku ada pikiran dan ku. Berarti ada ku-nya nggak? Berarti ku yang sejati kita siapa? Kesadaran. Kesadaran ini dari mulai kita lahir sampai detik ini dia selalu ada. Contoh. Ini agak susah dikit ya, tapi once ngerti ini 80% masalah hilang aja. Karena 20%-nya respon. Saya kasih contoh. Ibu-ibu kalau tidur sadar nggak? Oh gitu. Tapi kalau mimpi ingat? Nah, siapa yang nonton mimpi siapa? Nah mulai ini. Atau gini deh saya tanya, ibu-ibu sekarang lagi sadar nggak? Oh, atau lagi bangun? Wah, bangun belum tentu sadar. Ibu-ibu maaf ya, orang yang bangun dan tidak sadar itu namanya zombie. Dan lebih dari 98% manusia yang hidup di muka bumi sekarang adalah zombie. Dia bangun tapi dia nggak sadar. Kenapa? Dia bangun tapi dia dikontrol oleh program, dari bangun sampai tidur lagi banyak hal yang nggak baru dalam hidupnya. Ayo kejadian nggak? Kita semua hanya dikontrol oleh program. Programnya apa? Kebiasaan. Bangun begitu, habis gitu begini, pokoknya jam segini begini, udah diulang jadi agenda gitu. Nyadar-nyadar pas mau tidur lagi nggak ada yang berubah dalam keseharian itu gitu. Betul nggak? Makanya nanti Nabi Muhammad ngomong gini, Bu. Kalian semua itu tidur dan kalian akan bangun ketika kalian udah mati, dia bilang. Sekarang tidur. Buktinya ada P dicoret masih parkir. Betul nggak? Buktinya lampu merah dilanggar. Buktinya buang sampah di tempatnya, di mana aja. Itu orang sadar, orang yang bobo. Betul nggak? Jadi nanti kita ngerti kita ini lagi bangun, tapi belum tentu sadar. Karena jangan-jangan bangunnya kita saat ini masih dikuasai oleh program. Ibu kalau ngelihat sesuatu langsung judgement, itu program loh. Jelek banget, bagus, jelek. Itu program semua. Dan itu tidak melalui tahapan berpikir. Jadi pikiran kita tuh banyak nganggurnya, Bu. Yang capek itu program. Makanya ketika kita mau berubah, programnya tetap sama. Ibu punya planning gimana pun gak akan berubah hidupnya. Senin hidup baru, mau nge-gym, udah nanti Senin depan aja lah gitu. Nanti Senin depan lagi gitu. Karena kenapa? Kita sudah dikuasai oleh program. Kerangkeng. Dan program itu menguat setelah usia 40 tahun. Jadi after 40 tahun itu programnya kuat banget. Makanya kalau sekarang ada orang ngomong, aku tuh memang didesain kayaknya jadi orang pelit deh. Enggak, pelit itu dibiasain. Aku tuh emang pemarah, enggak, tiap hari latihan marah. Sampai sini oke? Sip ya? Dapat ya?
Ulang. Jadi yang membuat gaduh, ibu-ibu, saya gampangin ya, pikiran, perasaan, emosi namanya manas. Manas itu jiwa, manas itu nafs, sama aja. Kesadaran keilahiyahan namanya Isa. Makanya Isa itu sering dieratkan kaitannya dengan Rohul Kudus. Makanya ada manas dan Isa, makanya jadi manusia. To the point ya, berarti diri kita yang sejati yang selalu eksis yang Isa atau yang manas? Yang Isa. Maka di ayat kursi ngomong, dia tidak ngantuk, dia nggak bobo, dia terus menerus mengurus makhluknya. Siapa dia? Ya Allah, oke tahulah. Ini lagi concernnya ngomong ini nih. Karena kesadaran nggak pernah bobo. Kalau mau lebih praktikal lagi, yang terus menerus mengurus makhluknya, nggak tidur, nggak capek, nggak lelah. Siapa dia? Dengerin dulu pertanyaannya. Ibu-ibu, yang ibu-ibu mau lagi ngapain, mau gimana, mau bobo, mau bangun, dia tetap setia hadir siapa? Nafas. Maka orang yang memperhatikan nafas, dia akan memperhatikan kesadaran. Ibu-ibu mau secantik-cantik gimana, nggak ada nafas, ibu dikafanin tetap aja gitu. Betul nggak? Mau punya rumah 7, Lamborghini 7, nggak punya nafas, nggak bisa apa-apa. Tapi nafas yang paling jarang disyukuri loh. Take it for granted gitu. Begitu udah mulai bengek, nah mulai aduh ini nafas. Ternyata yang dibutuhkan jangan-jangan cuma ini loh. Jadi artinya apa? Kita terlalu sibuk jauh keluar, yang paling deket nggak pernah dikasih terima kasih misalnya. Nggak pernah disyukuri misalnya. Karena tanpa napas, we are nothing anyway. Berarti napas sang hidup nggak? Maka dia yang akan terus menerus mengurus makhluknya, nggak tidur, nggak lelah. Karena kenapa? Ya dia adalah bagian dari kasih sayangnya gitu. Makanya Bu, maaf ya, semua metodologi apapun mau masuk kesadaran pasti melalui metodologi napas. Dan semua sistem struktur tubuh kita itu urusannya apa? Ibu marah pertama kali yang keganggu apa? Napas. Jadi 5 menit aja ibu marah. Sel imun tubuh kita shutdown 6 jam. Adrenal naik, kortisol turun, stres hormon keluar. Jadi semua apapun yang dilakukan nomor 1 impactnya bukan ke orang lain gitu. Ke diri sendiri. Tapi ini kita lupa gitu. Dan kita lupa untuk self love, untuk mencintai diri. Jangan-jangan tiap hari kita ngasih kotor terus nih gitu. Berita jelek, bikin deg-degan, marah, kotorin lagi gitu. Makanya kitab suci tertua yang langsung dibikin sama Tuhan ya tubuh ini. Ikro, baca gitu. Untuk apa? Untuk dilampaui. Karena begitu kau sudah melampaui jasad menuju manas dan melampaui manas, kamu akan ketemu Quran sejati di situ. Karena Quran sejati nggak pernah ada di buku, nggak pernah ada di luar, tapi di dalam dirimu. Maka guru sejati selalu ada di sini. Dan external world itu hanyalah jembatan untuk kita masuk ke sini. Karena at some point kita perlu cermin untuk ngelihat wajah. Kalau nggak ada cermin kita nggak ngelihat wajah. Jadi yang di luar adalah jalan untuk meniti ke dalam. Makanya ibu-ibu jangan percaya-percaya amat omongan saya. Udah saya ulang-ulang ini. Betul, ibu mau healing keluar, sibuk selfie terus, sibuk gini. Di depan pantai indah tapi overthinking mikirin masalah 5 tahun yang lalu, nggak happy juga. Betul nggak? Berarti kalau gitu bukan letak geografisnya, bukan tempatnya, tetapi berbicara kesadaran. Bu, Allah dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Berarti kalau dekat banget ada jarak nggak? Ada.
Tapi jaraknya bukan jarak geografis. Contoh, ada suami istri duduk barengan nih di sini. Barengan segini nih jaraknya, dekat nggak? Tapi suaminya nge-WhatsApp siapa, istrinya nge-WhatsApp siapa, jadi jauh nggak? Nah gitu maksudnya. Jadi mau jaraknya 1 senti, tapi kesadarannya nggak hadir utuh di sini, jauh. Berarti jaraknya bukan jarak geografis, tapi jarak kesadaran. Ibu kalau lagi fokus ke saya, di belakang ada dinosaurus, ibu nggak akan Betul nggak? Berarti something exists adalah sesuatu yang aku fokus. Ya misal. Aduh ibu mending nggak ngerti misal sih Iya. Ibu ini bagus pertanyaannya. Allah meskipun di sini tapi kita nggak sadar Allah di sini, ya kita nyari keluar terus lah. Ya sama kayak tadi, kayaknya nggak sadar ada istrinya di situ. Kenapa dia lagi sibuk sama handphonenya? Ada loh dari tadi. Nyari barang lah. Mana ya? Di sini taunya kacamata. Betul? Aki-aki. Ini juga gitu sih. Ini oke nggak nih sampai sini? Ya. Yes, gimana caranya kan? Caranya sederhana Bu, latihan. Latihan untuk tetap sadar. Gitu. 10 minutes ibu bakal ngerti. Kata latihan saya 10 menit lagi ngerti. Ibu sampai sini oke nggak? Oke? Ulangi ya. Saya lagi megang apa nih? Mushaf. Ya. Berarti the real Qur'annya ada di mana? Di sini. Sip. Maka berarti mushaf ini hanyalah gerbang untuk kita buka untuk masuk ke dalam. Jadi pertanyaannya, apakah orang kalau baca ini pasti ngerti Quran? Belum tentu. Jadi kita nggak usah ngejas, aku tuh udah khatam berkali-kali. Iya, tapi belum tentu paham. Oke? Jadi semua orang punya kesempatan akses ke Quran sejati nggak? Yes, di situ adilnya Allah. Syaratnya lampaui jasad, lampaui manas, baru kamu dapat ke situ. Apa maksud lampaui? Ketika kita masuk ke dimensi kesadaran, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Nah, sekarang kita bikin make sense nih. Maaf. Nabi Muhammad dapat wahyu di pasar atau di Gua Hiro? Kenapa begitu? Karena di Gua Hiro tidak banyak mengganggu panca indera. Kalau di pasar yang nawar, yang ini, itu, sibuk nggak? Sibuk. Berarti Nabi Muhammad menjauh sedikit nggak dari pasar? Itulah namanya uzlah. Ibu sekarang dari kegiatan harian, meluangkan waktu 2 jam datang ke sini. Ini kita lagi uzlah nggak? Berarti ini rumah ini bisa kita sebut Gua Hiro nggak? Nah gitu. Tapi nggak usah cerita-cerita, diam aja udah bisa. Jangan bilang, oh gitu. Terus ngomong, aku barusan dari Gua Hiro. Wah, udah. Karena kan itu namanya perumpamaan. Ketika kamu meniatkan untuk menonaktifkan panca indera, menenangkan pikiran, perasaan, emosi, kamu akan menonaktifkan manasmu dan kamu akan masuk ke jalur yang namanya ruhani. Sok, ibu mau dapat ide, ketika lagi overthinking atau lagi tenang? Kalau ibu lagi overthinking gak akan dapat ide baru. Betul nggak? Sip nggak? Berarti pertanyaan saya, kalau kita mau menembus Quran yang sejati, which is ini yang disebut namanya kolbu, harus menenangkan dulu keinginan nggak? Karena otak ini nanti kaitannya sama ego. Bu, bahagia itu mendapatkan bukan? Ibu kalau dapat sesuatu bahagia nggak? Bukan bahagia, senang namanya. Karena bahagia bukan waktu dapat, tapi bahagia ketika ibu melepaskan. Itu namanya happiness.
Once ibu dapat, that's called pleasure. Tapi happiness bukan masalah saya dapat, tetapi saya melepaskan. Maka kalau saya mau mendapatkan apapun konteks diri kita masuk ke wilayah ruhani, berarti harus dalam keadaan oke nggak tubuhnya? Minimal yang keluar dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. 4 ini bisa dikeluarin kalau kita ngapain? Berbuat baik. Jadi berbuat baik bisa membuat manas kita tenang nggak? Maka berbuat baik manasnya tenang, ada kesempatan masuk ke ruhani gitu. Ibu ya kalau belum berbuat baik terus ngaji, mampet pasti. Contoh 58:12, sok dibaca. 58:12. Tahan, wahai orang-orang yang apa? Beriman. Berarti di situ yang beriman tuh yang mana? Gini aja deh, ibu-ibu beriman nggak? Oh, insya Allah. Ya udah, jawabnya masing-masing aja sih. Beriman itu means ada knowledge, ada kesadaran, itu beriman. Oke? Wahai orang-orang beriman, lanjut. Kalau kamu mau mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, Bu, kalau zaman itu orang mau ngobrol khusus sama Nabi Muhammad, kira-kira mau ngapain? Mau belajar pasti, betul nggak? Nah, bertanya. Jadi kalau kamu mau mengadakan khusus pembicaraan khusus dengan Rasul, lanjut Bu. Hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Suruh apa? Jadi kalau mau belajar, kamu sedekah dulu. Kenapa? Supaya manasnya nggak ribet gitu loh. Sok ibu sebelum ngaji, berbuat baik dulu. Waktu ngaji, gampang ngerti. Kenapa? Nggak kepikiran apa-apa. Jadi kalau orang pelit, pikirannya pusing nggak? Pusing. Makanya takwa nomor 1, bersedekah baik lapang maupun sempit. Kenapa? Kalau kita tidak pandai melepaskan, kita akan megang terus. Sesuatu yang dipegang pasti kepikiran terus. Kepikiran terus ngebuat manasnya jadi gini nih, bergejolak. Sebelum mobilnya Lamborghini, tidur nyenyak. Udah Lamborghini jam 1 bangun, ada nggak? Ada lagi nggak? Jadi nggak tenang hidupnya. Lagi parkir dilihat, ada nggak? Takut. Oke sampai sini? Ini yang mengeluarkan sedekah kepada orang miskin, maksudnya memang kita harus berbuat baik sebelum kita menghadiri. Yes. Kenapa harus berbuat baik? Ya, supaya kalau pas. Awas sih jawabannya, supaya dapat pahala. Jangan gitu jawabannya. Supaya si manasnya tenang. Ibu kalau lagi berbuat baik happy nggak? Udah otomatis. Sip ya? Sampai sini oke? Sekarang pertanyaannya balik nih. Berarti bahasanya Allah ke kita, pakai apa ngomongnya Bu? Ibu suka ngobrol sama semesta nggak? Suka ngobrol? Semesta ngasih bahasa ke kita melalui apa? Peristiwa. Dan bahasanya Allah itu konteksnya getaran. Karena Allah itu energi, maka dia akan ada vibrasi dan frekuensi. Berarti bahasanya Allah diterima oleh kata-kata atau diterima oleh rasa? Yang menerima rasa otak atau kolbu? Berarti Quran turun ke sini atau ke sini? Ke kolbu. Pak, tadi ruh sama kolbu sama nggak sih? Gimana Bu? Ruh sama kolbu tuh Pak. Ya, kolbu itu bagian dari manas Bu. Kolbu itu manasnya. Tetapi kalau kolbunya tenang, manasnya tenang, berarti ini aktif gitu loh Bu. Paham ya? Saya kasih contoh. Ibu kalau nonton bioskop, ibu nonton layar putih nggak dari awal? Iya. Tapi begitu nanti ada adegan, ibu lupa layar putihnya. Karena ibu terganggu oleh film. Gambarannya. Betul nggak? Sekarang saya tanya, waktu filmnya ada ledakan, layar putih hancur nggak? Nah, berarti ledakan itu ilusif nggak? Iya. Layarnya nggak pernah kenapa-kenapa. Sip ya?
Nah, fokus ibu ketika ibu bisa ngelihat layar putih terus, itu berarti kolbunya udah oke. Karena nanti hati itu lapisannya luas. Dari luar namanya sodar, nanti masuk ke kolbu, nanti masuk ke fuad, nanti masuk ke sir, ke lub, masuk ke dalam, nanti tembusnya ke sini gitu. Jadi ada lapisan. Ada lapisan. Karena kita nggak langsung dalam, nggak bisa. Tergantung dari kesadaran kita. Tergantung dari latihan. Tergantung dari latihan. Latihannya apa sih dari tadi latihan? Gini, ibu kalau pengen gak marah, harus latihan gak marah nggak? Iya. Berarti kalau ibu pengen fokus, harus latihan fokus nggak? Iya. Sip ya? Sama aja dengan reprogram. Nah, karena kita udah berprogram. Sip? Sok contoh, dari tadi kita ngobrol dari jam 10-an, yang fokus tuh nggak lebih dari 8 detik ke sana lagi, 8 detik ke sana lagi. Gitu loh, Bu. Betul nggak? Iya. Makanya kalau ibu terlatih fokus, nanti lebih dari 8 detik mulai semenit fokus, 2 menit fokus, 3 menit fokus, lepas. Dan nggak sadly sih emang fakta ya, orang modern sekarang fokus tuh cuma bisa 8 detik loh. Udah menit ke-5, tangan udah pengen buka sosial media, udah gini nih, gatal. Udah pengen kesana. Berarti fokus jarang dilatih, betul nggak? Sekarang metodologi terbaik latihan fokus apa? Sholat. Makanya tadi kalau ibu nanya, latihan apa tiap hari yang terbaik untuk begini? Ya sholat namanya. Makanya sholat penting. Karena sholat itu detachment dari outside. Untuk masuk ke dalam. Makanya diulang-ulang 5 kali. Makanya inti dari sholat apa? Khusyuk. Inti dari khusyuk apa? Fokus. Kesadaran. Maka output dari sholat, saya sadar bahwa saya ini sang welas asih, maka saya hanya akan memberikan salam kanan, salam kiri. Damai ke kanan, damai ke kiri. Jadi kalau orang beres sholat tiba-tiba ngomongin orang lain, berarti sholatnya mabuk gitu. Sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip. Mabuk gak dia? Berarti dia cuma olahraga, tidak mengolah rasa. Jadi nggak ada bedanya antara sholat sama senam gitu. Ini orang lagi sholat lagi senam ya gitu. Ya. Tapi untuk tetap bisa melihat layar putih harus masuk ke gua gitu dengan sholat. Yes. Berarti sholat itu jalan kita untuk masuk ke gua hiro nggak? Iya. Tapi ibu-ibu begitu, Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, belum mikir ini, belum mikir itu. Begitu nggak kejadiannya? Karena nggak terlatih gitu. Karena mindsetnya yang penting ngelakuin ini. Ritualnya. Tapi lupa bahwa sholat itu adalah intimacy. Untuk membuat pikiran, perasaan, emosi si manas tidak bergejolak, tapi dia keep calming. Oke sampai sini? Sip ya? Udah ya? Dapat ya? Oke Bu ya? Berarti pertanyaannya, maaf ya, Nabi Muhammad nerima kata-kata enggak? Enggak. Terus beliau nerima apa? Gelombang. Kalau mau pakai gelombang otak, ada beta, alfa, theta, delta. Ketika di theta masuk ke gamma, inilah enlightenment. Ini cuma sepersekian detik, tapi ibu bisa ngerasain kalau ibu lagi mau nulis buku misalnya. Atau apapun lah dengan pengalamannya masing-masing. Begitu chaos Bu, waktu mau nulis, aduh nggak ada ide, santai, relax. Begitu dapat, tak, chaos lagi, off lagi. Berarti pertanyaannya, maaf ya, maaf nih. Jasadnya Nabi Muhammad menuju ke Gua Hiro, tetapi kolbunya menuju ruhani nggak kira-kira? Iya. Berarti pertanyaannya, Nabi Muhammad mendapatkan Quran melalui tulisan nggak? Berarti melalui apa? Rasa. Makanya Nabi Muhammad bilang, istafti kolbak. Ikuti kata hati nuranimu. Contoh, 26192, silakan.
26192. Dua enam 192. 26. Dan sesungguhnya Ya. Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Jadi Quran turun dari siapa? Tadi bahasanya apa? Gelombang. Oke, lanjut Bu. 193 ya? Ya. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Dia dibawa turun oleh siapa? Ar-Ruh Al-Amin. Nanti sering Ar-Ruh Al-Amin ini sering disebut Jibril. Ibu pernah dengar kata Jibril nggak? Apa sih Jibril? Malaikat. Iya, maksud saya tuh, maksudnya malaikat Jibril tuh apa sih? Sekarang saya tanya, malaikat itu sistem, Jibril itu dari kata Jabarul, yang menjelaskan. Berarti Jibril itu apa? Intelligent, intelek. Jadi bukan makhluk dong, Bang. Malaikat itu bukan ya, Pak? Ya makhluk lah Bu. Nah, itu yang tadi intelijen itu gimana? Kan segala sesuatu bentuk yang di luar Allah namanya makhluk. Amuba makhluk bukan Bu? Iya dong. Tapi bentuknya namanya sistem. Contoh ya. Soalnya itu ada intelijen kan nggak ada bentuknya kan? Iya memang bukan nggak ada bentuknya. Gimana dong, berasa? Sistem. Saya mau ngejelasin ke ibu gula manis. Gimana cara saya ngejelasin? Nggak bisa, ibu harus ngerasain gulanya. Sip ya. Berarti lidah punya kecerdasan untuk merasakan manis nggak? Tapi ibu nggak akan bisa ngejelasin rasa manis kalau belum nyobain. Oke? Makanya urusan ini urusan pengalaman. Iya, alam yang menjadi pengalaman. Karena jadi sudah mengalami. Jadi kita mengalam gitu. Contoh. Jibril itu dari kata-kata dasarnya Jabarul. Jabarul itu artinya menjabarkan. Menjelaskan. Berarti kalau gitu, Jibril ini fungsi atau simbol? Fungsi atau simbol? Fungsi. Simbolnya bisa siapa aja nggak? Iya. Ibu lagi nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ibu masuk seminar. Si orang di seminar, si pembicaranya ngasih tahu sesuatu. Oh ini berarti si pembicara berfungsi sebagai Jabarul nggak? Yes. Ya nggak usah dicerita-ceritain juga sih. Kan kalau bahasa pasar jadi nggak enak gitu Bu. Loh, semua kita Jabarul nggak? Makanya ibu-ibu jangan pernah ngerendahin siapapun karena dia mungkin Jabarulnya yang datang ke kita. Padahal dia mau ngasih pesan ke kita. Karena setiap kita tukang pos bukan? Iya. Bisa berfungsi sebagai Jabarul itu nggak? Iya. Dan maaf ya, Jabarul itu biasanya di tempat atau di orang yang kita nggak suka, Bu. Iya. Makanya penting untuk diterima. Nanti Jabarul itu kaitannya sama Khidir. Pernah dengar Nabi Khidir nggak? Oh itu seru tuh kita bahas itu nanti. Sampai sini oke? Ya. Banget. Khidir malah. Bukan. Jabarul itu functionnya. Bukan personnya, bukan. Nah, berarti siapapun bisa jadi messenger nggak? Yes. Makanya jangan pernah ngerendahin siapa-siapa. Karena bisa jadi ketika kita didatengin sama siapapun itu messenger. Nah nanti messenger punya grading sih. Makanya nanti konteksnya namanya Jabarul. Sip sampai sini? Emang kita belum pernah bahas Jibril ya? Oh ya. Kita udah berapa lama ngaji sih? Udah. Dulu ya. Bukan belum, lupa. Nah, gitu. Lanjut Bu ayatnya. Pas nggak masuk. Nih, ini jawabannya ada di sini.
ke dalam hatimu. Tuh, dia dibawa oleh intelijen ke dalam kolbu. Lanjut. Agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Berarti kalau jiwanya bersih, kolbunya bersih, akses ke rohani oke nggak? Oke. Jadi jangan harap kita bisa dapat kolbunya atau masuk ke ini, kalau nggak bisa jadi orang takwa gitu loh Bu. Jadi begitu kita sedekah, menahan amarah, maafin orang, itu sebetulnya memperbesar akses kita untuk masuk dapetin ini nih gitu. Jadi berbuat baik buat siapa? Buat diri sendiri. Jadi kalau sekarang lagi mumet nggak dapat petunjuk, cek. Jangan-jangan pelit, jangan-jangan relationship nggak bagus sama orang tua, pasangan, orang terdekat. Kenapa? Karena itu yang akan ngerusak dalam tanda petik, mengotori jiwa kita gitu. Make sense nggak? Dah, saya cuma mau ngomong jawaban ini tadinya Bu. Dah, ini konklusi jawaban saya. Berarti pertanyaannya ketika Nabi Muhammad ke Gua Hiro, dia turn off activation panca inderanya, dan dia membersihkan jiwanya, dia terakses ke dimensi rohani nggak? Turun gelombang. Dia mengobservasi. Oke? Sekarang saya tanya, berarti itu dapat rasa nggak? Rosok nggak? Yes. Berarti Nabi Muhammad tidak mendapatkan petunjuk dari buku. Ketika Nabi Muhammad dikatakan, Nabi Muhammad tidak mendapat petunjuk dari buku, tapi dianggap nggak bisa baca. Dapat nggak? Jadi Nabi yang umi bukan Nabi yang nggak bisa baca, bukan. Sesuatu yang tidak perlu mendapatkan tulisan apapun untuk ngerti wahyunya Allah. Dia mendapatkan direct path namanya. Kalau mungkin ibu sering dengar kata-kata sekarang ada ilmu namanya laduni. Pernah dengar nggak? Ada tasri'i, ada macam-macam lah. Berarti Nabi Muhammad bukan nggak bisa baca, tapi dia nggak perlu bacaan untuk dapat wahyu, gitu kira-kira. Kenapa dia nggak perlu bacaan, Bu? Kenapa dia nggak perlu bacaan? Karena udah punya akses langsung. Udah punya aksesnya, tap, masuk gitu. Nah si akses-akses ini biasanya sekarang jadi para mursyid, para guru gitu misalnya. Misal. Tapi secara esensi ini semua ada di dalam diri kita nggak? Ada. Berarti at least ketika Nabi Muhammad mendapatkan ini disebut mendapatkan hikmah. Dan syarat mendapatkan hikmah apa tadi? Berbuat. Ibu berbuat baik aja, pelan-pelan nanti ibu diseret ke sini nih. Bu maaf ya, ini ibu-ibu yang hadir nih, puluhan orang di sini, ratusan orang di sini, ribuan lah lebay nanggung ya. Kenapa bisa datang ke sini? Karena semesta lagi membalas kebaikan ibu-ibu untuk mendapatkan ilmu ini hari ini. Sayanya mah nggak penting Bu, ini mah hukum semesta. Ketika ibu berbuat baik, diberikan hikmah. Ketika kita berbuat baik, nanti diterusin ke jalan orang, oh dapat knowledge ini, dapat knowledge. Ibu sekarang cuman lagi jatuh tempo dari apa yang ibu senang tanam. Ini buahnya. Buahnya bentuknya hikmah. Karena kalau ibu nggak berbuat baik, maaf ya, quote and quote ya susah dapat ini. Dan nanti ini kaitannya sama frekuensi. Kalau nggak sefrekuensi, nggak akan kesini juga gitu. Dan kita semua adalah selalu selaras dengan frekuensi yang selayaknya seharusnya. Sip ya? Sampai sini oke? Clear ya? Berarti tadi ke pertanyaan ibu, gimana cara untuk kita tetap ada dalam kesadaran, tetap menjaga jiwa kita untuk stabil? Latihan hariannya apa? Jangan pelit. Kontrol amarah. Banyak maafin. Latihan lagi. Udah gitu aja. Karena kita menjaga jiwa kita stabil, begitu jiwa kita stabil, kita bisa masuk ke sini. Sekarang kan boro-boro jiwanya stabil, pikiran yang mengganggu kok, betul nggak Bu?
Overthinking. Perasaan, emosi. Bahkan nggak bisa bedain mana perasaan, manaku. Mana pikiran, manaku. Nggak tahu. Jadi kita hidup dalam ilusi panas gitu. Kan problem hidup kita itu cuma ada dua, Bu. Apa yang aku inginkan nggak kejadian. Apa yang kejadian nggak aku inginkan. Betul nggak? Selesai. Berarti setiap saat tuh kita harus dalam konteks sadar terus gitu ya. Ada apa, ada signal apa, terus kita harus tangkap itu, terus kita menyadari itu supaya kita gelombangnya bagus kan tadi. Itulah namanya takwa, Bu. Takwa itu artinya eling lan waspodo. Selalu eling, selalu observe. Eling, observe. Eling, observe. Gitu loh, Bu. Berarti kesadaran itu juga bisa meningkat, bisa turun ya? Yang meningkat turun bukan kesadarannya. Kolbunya. Karena kolbu juga artinya berbolak balik. Bukan sih yang kaitannya sama siapa tuh Pak? Yang ada frekuensi-frekuensi itu siapa? Ada amarah, ada lawama. Iya. Makanya dalam tradisi Sufism, si jiwa ini dibagi 7 level. Level paling rendah namanya amarah. Ini paling bahaya nih. Kenapa? Kalau amar itu pokoknya hidupnya harus gitu loh, Bu. Maka ibu-ibu hidup jangan banyak harus lah, udah. Harusnya ya, nggak ada harus dalam hidup. Nggak ada harus dan nggak ada ideal. Makanya kalau dalam perintah ada disebut fil amr. Pernah dengar nggak? Jadi amr atau amarah itu pokoknya harus. Nah udah itu di situ tuh. Ini bahaya. Naik satu level namanya lawamah. Amarah itu di surat 12 ayat 53, lawamah itu di surat 75 ayat 2 misalnya. Nah kalau udah melalui lawamah itu udah mulai agak kita menyadari. Baru naik ke mulhamah namanya. Kalau udah mulhamah, state paling aman di nomor 4, mutmainah. Makanya di 89 ayat 27, ya ayuhan nafsul mutmainah. Kenapa? Kalau jiwamu udah tenang, kamu bisa masuk ke wilayah ruhani gitu. Terus kalau kita lagi drop ke bawah, caranya naikin gimana? Nah, kalau kita lagi drop ke bawah, caranya naikin gimana? Nomor 1, terima apa adanya. Acceptance. Karena kebanyakan orang ketika di bawah gak mau gitu. Denial. Jadi kalau kita bicara, karena kebanyakan orang ketika di bawah gak mau gitu. Denial. Jadi kalau kita bicara tentang perasaan tidak didesain untuk ditolak, tapi perasaan didesain untuk diterima. Apapun. Karena kalau udah diterima, at least kita naik ke satu level ke sini. Maka orang yang di level amarahnya banyak, apa yang terjadi? Dia menolak realitas. Sekarang tinggal dicek dalam keseharian berapa persen realitas yang diterima, berapa persen realitas yang... Kenapa, Bu? Harusnya 100% diterima, acceptance semuanya. Kan berbolak-balik juga. Dan kan gak ada harus, Bu. Nah, Ibu ilangin arusnya gitu. Gak bisa, habis ngaji harusnya kita mutmainah. Jadi pulang dari sini, ngerasa udah dapat ilmu, ada yang nyebelin. Nggak marah. Padahal marah. Ibu kalau marah aja nggak apa-apa, tapi sadar. Ibu kalau benci aja nggak apa-apa, tapi sadar. Ingat ya, no wrong feeling. Tidak pernah ada perasaan yang salah. Yang nggak sadar itu begitu ibu melakukan, tapi ibu nggak mengontrol diri melakukannya. Contoh. Ya, contoh. Contoh ya. Ibu kalau udah mulai ngejudge orang, ngelihat bajunya di atas kuning, bawahannya hijau, merah, udah langsung ini gila. Pelangi mau kemana? Ini jelek banget. Nah, udah. Suka nggak sadar nggak Bu kalau ngejudge? Iya. Nggak sadar. Kan judgment namanya juga. Kalau sadar ibu nggak akan ngejudge kan? Ibu cuma menyaksikan. Gitu. Berarti perlu ada jeda antara peristiwa dan keputusan. Betul nggak?
Iya. Udah paling gampang, pokoknya ibu ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, udah gitu aja. Begitu ada komen dikit, ada postingan pengen komen, nggak perlu dikomen juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Betul nggak? Komen kita nggak harus kelihatan kok gitu, nggak penting-penting amat gitu. Ingat belenggu kemarin nomor 1, belenggu paling tinggi nomor 1 adalah ingin dihargai. Begitu ibu-ibu pengen dihargai, selesai aja. Iya aku nih nggak dihargai ya. Padahal kan nggak penting-penting amat ya. Gitu. Jadi paling gampang Bu, belajar untuk merasa nggak penting gitu Bu. Udah biasa aja gitu. Karena kalau udah pengen dihargai nanti pengen diakui lagi. Selesai. Gitu Bu ya. Sampai sini oke? Clear ya? Dapat ya? Jadi how we detach, bagaimana kita detachment, latihan ini semua. Memang tadi ibu bilang gak mudah, memang gak mudah. Kalau mudah mah gak akan jadi manusia tuh Bu. Betul gak? Dan mudah atau enggak, kaitannya bukan mudah atau enggak sih. Urusannya cuma satu, mau enggak. Aku tuh gak bisa maafin, bukan gak bisa, gak mau aja kali gitu. Kenapa gak mau? Karena attachmentnya tinggi. Kenapa? Karena tubuh sudah mulai jadi master daripada mind kita. Kalau tubuh udah jadi master, udah Bu, selesai. Mau di sini berubahnya gimana? Makanya perlu repetisi gitu. Oke? Tubuh ini kan udah punya kebiasaan ya. Ini nggak dikontrol, apa udah langsung buka. Sok ibu, cek. Udah apa yang sering dipencet langsung. Lagi nyetir, ngobrol, ini nggak ada loh. Kaitan kesadaran lagi nyetir, semuanya emosi loh. Keputusan saya mau pulang itu pakai pikiran, tapi begitu masuk mobil udah nggak sadar, subconscious yang main. Udah, saya nggak mikir lagi, ini berapa senti ya, ini berapa, semuanya otomatis. Betul nggak? Jadi waktu saya nyetir yang ngontrol siapa? Makanya distraksi, jadi celaka nggak? Iya. Makanya jangan kebanyakan tubuh ini dikontrol sama autopilotnya gitu loh Bu. Ambil konektivitas kontrolnya gitu. Oke? Sip? Ih, jadi diam-diam begini ini oke ya? Jadi sekarang saya tanya, maaf ya, berarti kita semua bisa mengakses Quran di sini nggak? Nah gitu, jadi ibu jangan, aduh aku mau apa ya, nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Tenang aja. Karena yang bisa mengakses ke sini nggak ada lulusan tertentu, nggak ada. Syaratnya satu, takwa berbuat baik. Karena nanti yang diakses di sini namanya wisdom. Kebijak. Kalau orang udah pakai kesadaran rohani, pasti outputnya bijaksana, clear. Dia nggak main benar salah, tapi outputnya adalah bijaksana. Karena melampaui polaritas. Karena dia masuk ke dalam konteks yang namanya wisdom. Orang yang bijaksana disebut Buddha. Awaken people. Jadi Buddha itu bukan nama orang, bukan. Seseorang yang sedang tercerahkan. Namanya Buddha gitu. Iya, karena kita perlu nama agama, jadi namanya agamanya Buddha. Hindu itu kan the land of consciousness. Buddha itu kan adalah the man of awaken. Islam itu kan total surrender, bukan agama Bu. Ya, KTP-nya Islam tapi nggak berserah diri, ya nggak Islam namanya. Agamanya Islam, gitu. Sip ya? Ini mulai bau makanan asik ya, jadi udah mulai nggak konsen. Ya, dari wajah-wajahnya udah, aduh. Gitu. Ini yang nonton live nggak bisa ngerasain bau makanan Bu. Ini goib buat mereka gitu. Cuman kita yang bisa di sini. Nah itulah pentingnya direct experience. Sadar, begitu bawa makanan lewat, saya mulai sadar udah konsentrasi nggak bagus gitu. Jadi waktunya udahan gitu maksudnya. Oke ya, gimana Bu? Takwa itu eling lan waspodo. Ya. Sip ya. Jadi Ibu kalau ada apa-apa, eling, awas pikiran jangan menghijack. Diam dulu. Begitu ada peristiwa, diam dulu. Nah, saya mau kasih rumus Bu. Rumus. Nih.
Biasakan mau ngapa-ngapain tanya dulu untuk apa. Nah, dah ini nih. Terutama kalau ibu ke mall. Mau belanja gitu. Untuk apa ya? Dah. Sekali tanya lagi, untuk apa ya? 2, 3 kali, untuk apa? Kalau udah 3, 4, 5 gate-nya ditanya, terus masih mau, it's okay. Saya kasih contoh ya. Dalam penelitiannya David Hawkins, ada satu pasiennya, Bu. Ini orang kaya banget, udah beli Ferrari 9. Saya lupa Ferrari atau Lamborghini lah, pokoknya sports car aja. Dia mau beli ke yang ke 9 apa ke 10 gitu, 9 lah. Terus dia nanya, kenapa beli lagi? Nggak tahu, pengen aja. Nah dia datang ke psikiatri. Dok, kenapa ya saya kecanduan beli mobil? Nah, coba kita cek dulu perasaan dasarnya. Coba saya mau nanya, untuk apa? Oh gini dok, dengan mobil mewah, saya merasa dihormati. Berarti pertanyaannya dia butuh mobil atau butuh dihormati? Nah itu masalahnya. Nah, ditanya-tanya lebih dalam lagi. Iya ya, karena saya kalau dihormati saya merasa secure. Berarti dia insecure. Lebih dalam lagi Bu, begitu ditanya untuk apa diulang-ulang. 1, ternyata dia punya traumatik masa kecil, dibully, dimiskin-miskinin sama temennya. Setelah dia tahu akar dari perasaannya, oh ternyata ini adalah masalah dibully, dia accept. Udah nggak pengen, semua mobilnya dilepasin, semua sekarang si mobil-mobilnya jadi apa ya, dana untuk sekolah dan seterusnya. Dia jadi filantropi abis itu gitu. Dan kecanduannya ternyata datang dari mana? Dari sesuatu yang namanya perasaan dasar. Jadi alih-alih kayaknya aku butuh tas baru deh, misal. Jangan-jangan bukan butuh tas baru sih. Jangan-jangan tetangga baru beli, pengen ikutan beli misalnya. Nah, sip ya. Jadi hal yang terpenting untuk latihannya, tanya untuk apa. Oke? Sip? Iya boleh dong. Boleh pakai mic Bu. Tadi kan dikatakan kalau kita mengalami sesuatu berjeda dulu. Ya. Tapi pada prakteknya kalau mas suami itu sesama. Sama apa Bu? Suami? Iya. Gimana ya, Cak? Iya. Gini Bu, caranya tetap latihan sih. Tapi Ibu ngerti dulu bahwa suami adalah musuh besar dalam hidup. Udah itu dulu aja. Iya. Jadi kalau ngelihat suami, oh ini musuh. Tapi jangan diomongin Bu ya, jangan. Apalagi pas diomongin kata siapa? Kata si Abu. Wah jangan juga, bahaya. Tetapi sadari dulu bahwa guru spiritualitas terbaik dalam hidup itu pasti pasangan. Makanya dipasangin Bu. Oke? Jadi guru yang terbaik kalau nggak pasangan, anak. Contoh-contoh. Ibu tahu kisahnya Adam nggak anaknya berantem? Iya, Habil-Kabil, betul nggak? Nuh berantem sama anaknya nggak? Sama istrinya? Ibrahim sama bapaknya? Sama anak? Enggak, anaknya mah enggak. Kan sama anaknya rukun kalau Ibrahim. Pokoknya semua nabi dan rasul urusannya sama orang terdekat, betul nggak? Jadi kalau ibu-ibu sekarang ngomong, aku tuh punya masalah keluarga. Lah elah dari Adam juga masalahnya itu gitu. Jadi jangan, udah aja gitu. Emang kalau pakai bahasa filsafat ya, perennial problem in life itu adalah orang terdekat, titik. Understanding Bu. Gini. Kenapa kita bisa marah? Karena kita nggak ngerti. Betul nggak? Kalau ngerti, pasti nggak marah. Jadi begitu ada sesuatu yang ke depan, bukan emosi, tapi understandingnya. Oh ya wajar lah. Maka kata kuncinya latihannya, nomor 1, tanya untuk apa. Yang kedua, turunkan ego. Yang ketiga, maklumi orang lain. Selesai Bu. Ya. Bagaimana dengan pasangan yang kalau tadi dibilang, musuh yang terberat kita adalah suami dan anak. Terus kita dipasang-pasangkan nih dengan suami kita. Ya, sama siapa? Suami kita yang sekarang. Dipasangkan sama siapa? Sama Allah. Ah. Ya kan? Kemudian cerai.
Urusannya dia juga sih Bu sebenarnya. Ya maksudnya kurikulumnya dia. Berarti kan memang bisa dikatakan, apakah bisa dikatakan bahwa kita yang something wrong atau pasangan kita yang something wrong? Gini. Ibu-ibu sorry ya, mau ngomongin something wrong, tidak ada yang something wrong outside diri kita, nggak ada. Kata Taylor Swift juga, the problem is me, udah itu aja. Dan sorry ya, maaf ya, kesuksesan rumah tangga tidak ditentukan sama status sosialnya. Yang sekarang masih hubungan suami istri oke, belum tentu sakinah, belum tentu. Jadi sekarang hebat ya udah 50 tahun, iya tapi menderita gitu. Belum tentu juga. Gitu. Gini, understanding is the key to anything, Bu. Karena kalau nggak ada understanding, nggak ada compromising. Betul nggak? Sekarang kalau nggak ngerti, gimana mau kompromi? Berarti kan sayanya harus ngerti dulu. Sing waras kan ngalah, contoh. Saya marah karena nggak ngerti. Pertanyaan, ini harus dilanjutin pertanyaannya. Kenapa saya nggak ngerti coba? Karena saya nggak belajar. Berarti semakin nyebelin suami, semakin ibu-ibu harus banyak belajar gitu aja udah. Karena dengan belajar meningkatkan pengertian. Nah, kalau udah pengertian di level puncak, muncullah namanya true love, Bu, unconditional love. Rumi bilang, love is a bridge to anything. Kalau udah ada love, baru compromising. Baru understanding gitu. Berarti kan kitanya penting untuk paham dulu, betul nggak Bu? Gitu. Makanya ibu-ibu jangan berharap orang lain berubah gitu, pasangan berubah, jangan. Ih kapannya suami saya berubah, wasting time. Nah, ketika kita merubah respon, everything changing. Dan saya selalu mengulang-ulang, ibu-ibu maaf ya, kesuksesan rumah tangga tidak terletak pada status sosial, belum tentu. Jadi ibu-ibu jangan ngelihat orang yang cerai itu gagal, belum tentu juga. Belum tentu, karena permainannya masih ada kan. Bu, saya kasih analogi, sepak bola, kemarin Persib juara nih. Di menit kelima, bobolan 2-0, udah kalah belum? Belum. Cerai 6 kali, masih hidup, udah kalah belum? Proses. Selesai. So that's why kita nggak bisa ngejudge. Kenapa Bu? Sometimes, maaf ya, divorce is a new hope. Somehow, bercerai itu bukan berhenti mencintai, tetapi berhenti menyakiti, Bu. At some point. So that's why bukan masalah cerai atau enggak, bukan. Tapi mengambil pelajaran atau tidak. Gitu. Jadi yang pertama, kita nggak usah nyinyir sama yang cerai gagal, yang kita dalam kondisi oke secara status, oke, belum tentu. Karena outputnya bukan masalah cerai nggak cerai, bukan. Outputnya adalah bertumbuh atau tidak, gitu. Gitu, Bu. Sip ya. Kenapa? Iya, happiness itu keputusan loh, Bu. Makanya ibu jangan nyimpen remote control happiness di orang lain, apalagi di pasangan gitu. Aku happy deh kalau kamu, ya happy pakai kategori, bukan happy namanya tuh. Betul nggak? Sip ya? Nah, at some point kalau nanti kita ngomongin frekuensi, once we change frekuensi, everything change. Dan kalau kita nggak ngerubah vibrasi, nggak akan ada yang berubah, pasti. Makanya peliharalah dirimu dan keluargamu. Di surat 66 ayat 6 kan dirimu dulu, betul nggak? Baru keluargamu gitu. Oke? Udah Ibu ya, ini ikan asin nungguin nih ya. Iya Ibu. 66 ayat 6. 66. At-Tahrim ayat 6. Sip ya? Udah nggak konsen nih ya? Udah saatnya kita keluar dari Gua Hiro. Oke, ibu-ibu, hatur nuhun. Next pertemuan kita praktikal ya. Next pertemuan, ibu-ibu nanti pertemuan berikutnya ini sama pertemuan kemarin tonton dulu minimal sekali. Supaya 30 menit kita bahas, tapi next restnya, sisanya mending praktek.
Ya, daripada saya sibuk ngejelasin gula, ibu nggak ngerti manis gitu. Nah, mending kita ngerasain gula barengan gitu maksudnya. Oke? Ya. Sip, yang kemarin kan udah dikirim kan? Sip, ibu-ibu oke ya? Kita hening dulu. Semoga bisa konsentrasi di antara wanginya ikan asin ya. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.